wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang kita muliakan para asatid dan Amir Yajid, Istri Trisno, Istri Mani, Bapak Mamat, Bapak Joko, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, semuanya yang senantiasa kami muliakan. Lagi-lagi puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam semoga Allah limpahkan kepada penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu berpegang teguh pada tali sunnah-sunnahnya amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan ini sebetulnya saya kalau mau ngomong segan banget. Baiklah, sedikit ya kita ambil dari kitab Sam'il Rusul. Bahwasanya di situ diterangkan ayul abdal aklu wal ilmu. Lebih utama mana akal dengan ilmu, gitu kan? Di situ ada dua pendapat. Bahwasanya pertama lebih utama akal. Kenapa begitu? Karena manusia itu bisa mulia sebab ada akalnya. Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang mana manusia diberikan akal dan pikiran. Sementara hewan cuma diberi pikiran doang. Tahu kucing, Bu? Kucing ini diberi pikiran doang. Dia kalau pengen makan ya dia makan, gitu kan? Tapi dia nggak punya akal. Kalau dia punya akal kan kita sering tuh naruh ikan ditutupin panen, gitu ya. Ataupun ditaruh di atas. Kalau orang dulu mah dikasih apa, Bapak Mama itu namanya? Talang, ya, salang. Itu kalau kucing bisa punya akal, itu dia pakai tangga ditaik gitu ya. Dia bawa ngambil tangga dulu, ataupun dia ngambil galah disengget. Itu kalau dia punya akal. Tapi kucing tidak punya akal, cuma punya pikiran. Pengen makan dia makan, pengen apa dia. Tapi dia nggak punya akal. Tapi manusia yang luar biasanya, gitu kan, diberikan akal. Sehingga tiang listrik, apa sumber dan sebagainya, itu sebab akal dia bisa raih. Dan juga gitu kan, manusia itu sebab akal. Contohnya di sini kan, ya ada orang yang kuliahnya tinggi, tapi akalnya kurang jalan gitu ya. Ada yang S2, S3, karena otaknya kurang jalan, sehingganya ya begitu-gitu aja hidupnya. Karena kurang kreatif pikirannya. Tapi yang cukup SD, bahkan tidak lulus, tapi pinter banget nyari duit. Ada orang yang begitu. Ada di lingkungan kita, nggak perlu saya sebutkan. Air. Iya, gitu. Itu menunjukkan bahwasanya akal itu lebih utama daripada ilmu. Padahal dia kagak sekolah, gitu kan. Tapi nyari duitnya pinter. Yang sekolah tinggi, tapi kagak pinter nyari duit. Itu pendapat pertama itu, ya. Itu lebih utama akal. Yang kedua adalah lebih utama, dikatakan lebih utama ilmu. Kenapa ilmu? Karena al ilmu warasatul anbiya. Ada yang mengatakan begitu. Orang yang berilmu itu adalah menjadi bagian daripada ahli warisnya Nabi. Makanya orang yang punya ilmu diberikan kemuliaan, gitu kan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu orang yang berilmu akan diberikan derajat yang tinggi, bahkan 700 derajat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bahkan bisa lebih dari itu. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi.
yang tolabul ilmi sebentar lebih utama daripada dunia serta isinya. Yang kemarin udah dibahas pertama-tama kali, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit dan sebagainya. Itu merupakan ya keuntungan buat kita. Kalau kita nggak ambil keuntungan ini, sungguh kita termasuk orang lanakunana minal khosirin, termasuk orang yang rugi, orang yang celaka. Dan juga kita coret-coret ibu-ibu kalau ngaji, jangan kagak coret-coret kitabnya. Kenapa? Di dalam Ta'limut Ta'lim dikatakan tintanya orang yang menuntut ilmu lebih berat ketimbang air lautan. Kalau ditimbang gitu ya. Itu keutamaan tintanya orang mengaji, orang menuntut ilmu lebih berat tinta orang mengaji ketimbang kalau ditimbang ketimbang air laut. Jadi saya kalau ngaji di pondok kalau kagak dipenuhin kitabnya domelin. Walaupun itu udah maklum gitu kan. Walaupun udah maklum, udah ngerti, udah paham tiap hari dikaji gitu kan. Itu suruh tetap dimaknain. Ketakut-takut ya, apalagi kita rata-rata orang petani juga gitu kan. Orang-orang petani kadang-kadang suka kelupaan, sering kelupaan, ya namanya orang petani gitu kan. Makanya disuruh penuhin kitabnya supaya nambahin pahala ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja sebagai penambah daripada materi-materi yang ada nanti akan disampaikan oleh guru kita. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.